You got Pereira possibly winning his third world title. If he wins the third world title that night, he jumps over John Jones and becomes the greatest of all time. Update berita UFC yang menarik untuk diikuti. Berita pertama masih tentang UFC White House yang semakin dekat. Sang bintang main event yaitu Ilia Topuria sudah berjanji bahwa pertandingan nanti akan menjadi pertandingan adu jotos dan ia tidak akan menembakkan takedown pada Justin Gaethje. Ia sangat percaya diri dengan kemampuan dan kekuatan tinjunya, jadi ia hanya melakukan grappling untuk sekedar defense, bukan serangan. Justin Gaethje sendiri sudah lama dikenal sebagai pegulat yang malas bergulat di UFC, dan ia juga mengungkapkan gameplannya bahwa ia akan terus maju untuk menerjang Topuria. Justin berpendapat bahwa alasan Max Holloway dan Volkanovski kalah dari Topuria adalah dengan memberikan space pada Topuria untuk berpikir dan menguasai momen. Dengan menerjang maju, maka ia berekspektasi bahwa ia akan merusak ritme dari boxing Topuria yang sangat rapi. Karena kalau ia membiarkan Topuria menyusun ritme boxingnya, ia tahu ia akan tamat. Namun Justin bukanlah bodoh. Ia sangat mengerti bahwa pilihan menerjang maju bukanlah pilihan yang aman juga. Karena terbukti Charles Oliveira yang menerjang maju berakhir menengaskan dengan combo Topuria. Karena itu Justin mengatakan bahwa ia sangat sadar bahwa dirinya berada dalam kondisi berbahaya karena ancaman KO bisa datang kapanpun. Justin tak pernah mengatakan Topuria fighter lemah, ia hanya tidak suka dengan sikap Topuria. Tapi kalau soal skill bertarung, Justin benar-benar sadar bahwa dirinya berada dalam tepi jurang ketika menandatangani kontrak untuk melawan Topuria. Namun ia yakin mampu melakukannya karena kemampuan membuat kacau Justin jauh lebih bagus dari Charles Oliveira. Tapi apakah itu cukup untuk melawan sang El Matador? Tentu masih menjadi pertanyaan. I mean, I've learned again through if you don't understand and believe the danger is real, then your body doesn't do like primal things. And I need to, obviously I am in danger, and the danger is real, and so I just convince myself and believe it as much as I can so that my body will go to a special place. You know, in these fights, I'm able to perform the way I perform because I go to a very primal place. It's not like I'm in there having thoughts and making these choices. This is just who I am, and it's how my body, you know, reacts to these situations. Di sisi lain, mantan petarung UFC seperti Eddie Alvarez dan Jorge Masvidal menilai bahwa janji Ilia Topuria yang tak akan menembakkan takedown itu bukanlah trash talk biasa, tapi menurut mereka itu justru adalah game plan yang tepat. Eddie Alvarez merupakan mantan juara kelas ringan UFC yang dulu pernah mengalahkan Justin dalam pertarungan yang penuh cairan merah. Menurut Alvarez, Justin adalah petarung yang sangat sulit untuk di takedown karena reaksinya terhadap takedown begitu bagus. Ditambah lagi, meskipun saat ini statusnya adalah striker, tapi jati diri sebagai pegulat tidak hilang. Karena itu menurut Alvarez, tubuh Justin masih sangat atletik untuk ukuran pegulat. Jorge Masvidal juga mengatakan bahwa Topuria memiliki skill grappling hebat dan ia tidak akan terkejut jika Topuria bisa men-takedown Justin, asalkan ia kombinasikan dengan ancaman strikingnya. Karena kalau menembakkan takedown layaknya pegulat murni, Topuria akan kesulitan. Tapi jika bermain MMA, Masvidal masih berpikir Topuria mampu melakukannya. Yang ia tidak yakin adalah apakah setelah men-takedownnya Topuria bisa mengontrol Justin di bawah, karena Justin sangat sulit dikontrol di bawah. Yap, saya tentu setuju dengan itu. Tapi bang, buktinya Justin dikontrol oleh Khabib. Ya, itu Khabib man, everybody knows that. Lalu bang, Justin juga dikontrol oleh Oliveira, yaitu karena Justin kena knockdown bukan takedown. Ada perbedaan besar efek dari knockdown dan juga takedown. Tapi secara umum Masvidal mengatakan
bahwa ya memang strategi terbaik bagi Topuria adu tinju saja. Karena dengan adu tinju itu sudah cukup untuk mengalahkan Justin. Memilih strategi termudah juga bagian dari pertempuran. Pada saat melawan Charles Oliveira, Topuria memang tak mau meladeni ground game Charles. Tapi bukan karena takut, tapi ia menyadari bahwa untuk mengalahkan Charles Oliveira di bawah akan sangat sulit. Bahkan resiko dia kalah sangat tinggi kalau mau main BJJ melawan Charles. Karena itu, ia lebih memilih cara yang lebih mudah, yaitu striking. Dan itu adalah championship mentality yang bagus dan gak bisa disalahkan. Islam Makhachev pun juga melakukan hal yang sama, yaitu kalau ada cara mudah, ngapain pakai cara sulit. I doubt he gets Justin down. Justin's very hard to get down. He has very good eyes, very good reaction time, and he's an athlete. He definitely could wrestle, but I think Ilya could get him down to the ground. Because just the threat of the hand is a lot, especially with a guy like that that's sniping. Get to that double leg lock, he could put him down. What I don't think though is that I don't think he'll be able to hold him down. If he was to control him, I'd be surprised. But we're gonna see right now how good his top control is. If he was to take him down with a guy that's so efficient at getting back to his feet, definitely have to kick with Ilya. Obviously, you don't box with him. Berita selanjutnya adalah tentang Alex Pereira yang tampaknya sudah sangat dewasa dalam menghadapi event ini. Yap, sebenarnya yang akan menjadi lawan dari Pereira adalah Ciryl Gane. Tapi di saat Ciryl Gane adem ayem, justru ada anjing yang menggonggong gak karuan, menantang dan trash talk pada Topuria, yaitu Josh Hockett. Sejak pasca drama preskon pertama bulan lalu, Hockett terus menyerang Pereira dengan berbagai cara. Namun Chama tetap tenang dan menganggap itu hanya angin lalu saja. Lagi pula, Hockett juga belum tentu bisa melewati Derek Lewis yang meskipun sudah sepuh, tapi masih sangat berbahaya jika beradu jotos. Alex Pereira sendiri lebih memilih fokus untuk melawan Ciryl Gane karena ia tahu lawannya kali ini sangat sulit. Yap, saya tidak mengerti kenapa banyak orang yang meremehkan Ciryl Gane di match up ini. Secara style, justru Ciryl Gane sangat diuntungkan. Pertama, karena kelas berat adalah berat alami Ciryl Gane, di mana ia sudah sangat terbiasa bertarung di berat ini, sehingga ia tidak perlu menyesuaikan pergerakan, kecepatan, dan kekuatannya. Sedangkan Pereira harus bulking ketat dulu, kemudian latihan penyesuaian kecepatan dan kekuatannya di kelas ini. Di footage latihan kita bisa lihat Pereira memang tampak lebih kuat, tapi kecepatannya menurun. Dan untuk melawan Ciryl Gane, power saja tidak cukup, karena bahkan Francis Ngannou pun kalah adu striking dengannya. Maksud saya adalah, laga ini seharusnya akan sangat ketat dan sulit diprediksi, tapi kebanyakan fans langsung menganggap Ciryl Gane hanya akan menjadi lawan mudah bagi Alex Pereira. Jadi bagaimana menurut kalian? Tulis di kolom komentar ya. Terima kasih. Ciryl Gane, Alex Pereira. In my opinion, a big factor of why he's knocking these guys out is because he's a lot bigger than him. A guy like Ciryl Gane, who's used to taking punches off big heavyweights, like he didn't get hurt off Francis Ngannou. Also, Alex Pereira is very good when he fights light heavyweights or middleweights who don't move a lot. Ciryl Gane is a massive heavyweight who moves a lot, moves really well, really fluid on his feet, in and out, judges the distance really well and stuff like that. So stylistically, I think it's a good matchup for Gane.